Terima kasih atas semua yang telah panjenengan berikan untuk kami. Kami sebagai murid mohon maaf yang sebesar-besarnya di mana kami belum bisa berbakti, kami belum bisa ta'lim, kami belum bisa menjadi santri yang baik. Mungkin sering membuat khilaf, membuat kecewa atau kekhilafan kami yang lain. Sekali lagi kami haturkan terima kasih Abah, jazakallahu khairan katsira. Dan kami tentunya selalu mengharap ridho juga restu dari panjenengan agar kami bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik. Selamat milad Abah. Hadirin rahimakumullah, di sini kita tadi mengajak panjenengan, saya mengajak panjenengan semua untuk berbahagia di hari ini, bersyukur bersama. Malah nganu adem ngoten gitu. Ya mari kita berbahagia bersama di hari ini ya, karena hari ini kita kesemuanya ya. Ya hadirin rahimakumullah, sebelum saya akhiri sambutan dari saya mengajak panjenengan ke semuanya untuk bersama-sama melantunkan bersama lagu Mabruk nanti ya. Yang bisa buka mod, monggo kita buka bersama, kita lantunkan lagu Mabruk bersama-sama untuk Abah Ali Najib. Monggo doa Pak untuk dipandu teman-temannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
berkah dunia akhirat lah, amin. Ya, terima kasih kepada kesemuanya ya atas kebersamaannya tadi ya. Luar biasa ya. Mungkin demikian sambutan dari saya yang mungkin sangat panjang kali lebar. Tentunya banyak tutur sapa yang mungkin kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya mohon maaf lahir dan batin ya kepada semuanya, terutama kepada Bali Masjid ya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada kesemuanya jemaah yang berkenan hadir pada siang hari ini. Akhirul qouli hadza ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi kepada Muqassimul Amr. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ali yang telah menyampaikan sambutannya mewakili Sohibul Hajat dan Sohibul Bait tadi, dan kami mengucapkan terima kasih kembali kepada seluruh santri Majelis Taklim Dzikir Sholawat Nariyah yang telah mempersembahkan sedikit tulisan kepada guru besar kita Bapak Kiai Haji Ali Mujib. Ini kami tidak sakit maringi nopo-nopo apa, ini hanya doa-doa receh dari kami yang mengaku santri panjenengan. Ya, sekali lagi kami keluarga besar Majelis Taklim Dzikir Sholawat mengucapkan selamat milad Matang Abba Ali Mujib yang ke-40. Mugi-mugi mawon diparingi tambah manfaat, tambah sehat, dan tambah segalanya ya Abah, dan doa dan restu panjenengan selalu kami harapkan. Ya jamaah rahimakumullah, tibalah saatnya di acara inti yaitu doa bersama dan dilanjutkan dengan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ali Mujib. Namun sebelumnya saya akan menyapa pada beliau, kepada Bapak Ali Mujib. Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa saya juga akan menyapa kepada seluruh jamaah yang hadir serta tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Kepada seluruh jamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benderanya rumien, jamaah dzikir sholawat Mengharap tasik semangat ibu sedaya mawon. Alhamdulillah. Ini monggo mumpung tasik semangat kita sholawat sareng-sareng sebelum abahnya naik ke mimbar ya. Monggo shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim langsung saja kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ali Mujib dengan segala hormat kami persilahkan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Tutik di pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, monggo di milad yang ke-40 tahun yang katanya milad ini betul-betul usia di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan amanat dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu di usia yang ke-40 tahun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat status Nabi dan Rasul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan artinya adalah yang artinya usia 40 di dalam agama kita bisa sebagian ulama menganggap patokan, hingga patokan sebuah kebaikan seseorang. Ketika di usia 40 semakin orang tambah baik, maka insya Allah ke depan orang akan semakin tambah baik. Dan sering saya sampaikan bahwa usia 40 tahun adalah usia yang matang. Tentunya bagi jago-jago Allah, bagi tokoh-tokohnya Allah. Dibuktikan dengan diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Allah juga menunggu usia matang baginda, walaupun dari kecil pun beliau sudah matang. Tapi sebagai bentuk percontohan untuk umat bahwa semakin orang sudah mencapai usia 40 ke atas ini, tentunya akan semakin banyak beban yang akan dihadapi dalam rangka untuk menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tugas yang tentunya ketika kita sudah berpikir usia 40 memang bukan muda lagi, ya. Usia 40 memang bukan muda lagi karena kita dihadapkan dengan urusan-urusan tentang kebaikan, sehingga kita tidak boleh lengah seperti masa usia 40 tahun ke bawah atau 39 tahun ke bawah. Ini kita memang harus banyak perubahan ketika kita disampaikan Allah pada usia yang ke-40. Dan baru pertama saya dirayakan ulang tahun sampai yang ke-40 baru kali ini. Senang, haru, nangis jadi setunggal. Walaupun seperti anak kecil, bahagianya seperti anak kecil, namun kita tahu bahwa 40 tahun Allah akan mulai menata kehidupan manusia ini dengan sebaik-baiknya untuk dalam rangka bagi mereka yang punya beban untuk perjuangan agama Allah. Maka Allah akan berikan tugas yang luar biasa daripada sebelum mencapai usia 40. Maka almarhum al-maghfurullah Simbah Yai Maimun Zubair sering mengatakan, ketika ada orang menjadi seorang kiai usia belum mencapai 40 tahun, kata Mbah Mun, masih diragukan kekiaiannya, kata beliau. Karena berdasar dalam di mana Rasulullah SAW mulai dakwah beliau, memang setelah beliau diangkat jadi Rasul setelah 40 tahun dengan dakwah yang singkat namun perjuangannya luar biasa. Dalam waktu 23 tahun dalam perjuangan beliau mulai diangkat jadi Nabi dan Rasul. Namun keikhlasan beliau lah yang sehingga Islam
kepinteran, dari keburukan menuju kebaikan, dari kebodohan menuju kebaikan, dari kejahatan menuju memberi nasihat, mampu menghijrahkan ribuan bahkan miliaran umat karena dalam perjuangan yang tapi luar biasa sampai berapa ratus abad yang lalu perjuangan beliau masih tetap kita rasakan pada hari ini, yaitu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman yang kita rasakan sampai sekarang. Itu mulai perjuangan beliau mulai dipun utus oleh Allah, dakwah secara siriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dari kerabat ke kerabat, dari keluarga ke keluarga, yang selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi akhirnya Nabi itu diperintah oleh Allah untuk jihad dari secara jahrin, secara terang-terangan, dan tentunya jihad yang secara terang-terangan itu tidaklah mudah bagi seseorang yang mengenalkan hukum Allah di mata manusia, dan itu pun dilalui baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kami di ulang tahun yang ke-40, milad yang ke-40 ini, mudah-mudahan Allah mudahkan kami untuk tetap jihad lillahi kalimatillah, dibimbing untuk ikhlas, diberikan keikhlasan dalam setiap menyampaikan ilmu Allah. Karena tanpa ikhlas tidak ada nilainya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa panjangnya, mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan dalam setiap kajian wonten majelis. Dengan keikhlasan yang akan membantu para santri atau para murid yang bertolabul ilmi, sehingga ada bekas dalam setiap kajian demi kajian. Memang bukan tipikal bagi seorang yang memberikan tausiah, ibu-ibu, mbaknya yang dirahmati Allah. Maka saya teringat dawuhipun Syekh Abil Qasim Al-Hakim pada waktu itu, ketika beliau ditanya oleh santrinya, ma balu ulama zamanina hada, kados pundi Pak Yai Qasim Al-Hakim, bagaimana haliah ulama zaman sekarang yang tak seperti haliahnya ulama salafus soleh, ulama-ulama yang telah terdahulu. Ketika Syekh Abdul Qasim Al-Hakim ditanya santrinya, kenapa, bagaimana haliahnya, bagaimana ma balu ulama zamanina hadza, Pak Yai, bagaimana tingkai ulama sekarang, ulama kita sekarang itu bagaimana? Kok tidak seperti ulama-ulama yang telah terdahulu? Ulama terdahulu ketika sekali memberikan mau'izah, melekat di dalam hati sami'nya, melekat di dalam hati pendengarnya, yang memudahkan orang-orang yang mendengarkan tausiahnya, berani untuk hijrah dari keburukan menuju kebaikan, dari meragukan Allah mampu hijrah untuk semakin dekat, yakin dengan Allah, karena kajian ulama salafus saleh pada waktu itu. Setiap kajiannya mampu menghijrahkan dari adawah ilan nasihat, dari permusuhan menuju saling mengharapkan kebaikan satu dengan yang lain. Wa minariya ilal ikhlas, menghijrahkan umat dari mempunyai sifat riya sampai menuju ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukti bahwa
aktivitasnya. Kita akan tutup doa kita nanti dengan amalan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Namun akan kita baca di akhir majelis pada siang setengah sore ini gitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita mau berpikir bahwa tambahan usia tentunya sesuatu yang sangat perlu untuk kita tadabburi, kita tafakuri. Saya senang diingatkan dengan ulang tahun yang seperti ini, yang sehingga insya Allah memberikan manfaat. Di antaranya mampu mengingatkan kita untuk tuntut lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena berkali-kali saya sampaikan, kalau kamu tahun ini kok tidak lebih baik daripada tahun kemarin, maka kamu lebih baik mati daripada melanjutkan kehidupan yang tidak lebih baik daripada tahun kemarin. Terkadang kita juga perlu untuk merayakan milad, yang bukan berarti kita hanya berfoya-foya bahagia boten, tapi akan mendatangkan tadabbur yang luar biasa dalam kepribadian buah panjenengan. Ya Allah, rumangsaku seumur 17 tahun ternyata sudah di milad yang ke-40, yang sehingga mau gak mau ketika orang sudah berusia 40 tahun sudah tidak dikatakan muda lagi. Maka kita mengenal ada namanya generasi milenial. Generasi milenial dari 17 sampai 39 tahun itu milenial. Wajar ketika mereka masih banyak salah. Walaupun itu tidak dibenarkan kewajaran itu, namun namanya masih milenial, artinya kita di kalangan muda. Dari usia 17 sampai dengan 39 disebut milenial, usia milenial. Maka kita masih punya jiwa muda. Tapi setelah kita diangkat oleh Allah pada level yang ke-40 tahun, maka hendaknya manusia harus berpikir panjang bahwa kita tidak muda lagi. Jiwa kita bukan jiwa muda lagi, tapi jiwa yang harus mempersiapkan kapan kita dihadapkan pada ilahi Rabbi. 40 ketika kita bisa entah Nabi 63 tahun. 63 tahun kita menumpuk amal untuk bekal kita sendiri sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika orang usia sudah melebihi dari 40 tahun, maka pola pikir sampun ke akhirat. Pola pikir kula jenengan kedahipun ke akhirat. Ketika sudah berpola pikir untuk akhirat, maka kita akan mengembangkan nilai ibadah kula panjenengan mulai dipun toto. Berapa waktu butuhlah kula panjenengan? Berapa waktu nganggur kula panjenengan? Mulai dipun tadabburi, mulai dipun tafakuri. Sehingga di usia 40 itu memang manusia akan ditentukan Allah derajat kemuliaannya. Kemuliaan seseorang seberapa kita di dalam meyakini akhirat, ya tergantung di 40 bulan jenengan ini mungkin semakin tambah sae, nopo semakin hubud dunia, nopo isih seneng kaya jiwa muda. Alhamdulillah ketika kita sudah usia 40 namun kita masih pola pikir jiwa muda, pun bukan pola pikir yang dewasa. Dan berkali-kali saya sampaikan, orang yang dewasa akan bisa menyikapi segala permasalahan dengan penuh kesabaran. Orang yang dewasa akan mampu menyikapi kejadian dengan penuh kedewasaan. Orang yang dewasa akan mampu menyikapi masalah demi masalah dengan cara yang dengan kedewasaan, tapi bukan dengan cara yang arogan.
Ini usia 40 dikatakan usia matang seseorang. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, monggo kula panjenengan nek kepengin dipun unggahaken derajat dhateng Allah Subhanahu wa taala, kula jenengan butuh upaya menjadi orang yang lebih baik sebagaimana yang dari ulang tahun kemarin sudah saya sampaikan di tengah jenengan dengan mengutip dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiatun wa salasun muhlikatun, kemudian wa salasu darajatin ay manazil fil akhirah. Niki sing dikejar wong atarilah 3 derajat di sisi Allah. 3 derajat di sisi Allah ini adalah manazil fil akhirah, yaitu tempat-tempat kemuliaan di akhirat hanya bisa dikejar ketika kula panjenengan di dunia ini, Ibu. Jangan sampai lengah dan jangan sampai kita dikalahkan dengan hawa nafsu kita yang selalu membohongi kita untuk hal-hal kebaikan kepada Allah. Kemudian kita dienggokno kesana kemari dengan nafsu yang akhirnya kita akan merugi. Maka 3 hal yang akan meningkatkan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3 hal, salasu darajatin ay manazil fil akhirah. Apa 3 derajat yang akan didapat oleh seseorang di akhirat yang memang harus dikenal atau dikejar di dunia? Wa ammat darajatu adalah fa'ifsa'us salam, yaitu kita bisa menguncarakan atau menyebarkan atau menebarkan salam. Ai izharus salami bainan nas, mampu untuk menebarkan kedamaian di tengah-tengah manusia. Makanya Nabi mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu memberi manfaat manusia lain. Tentunya dengan itu manusia akan mendapatkan manazil fil akhirah, akan mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, adapun derajat yang akan menghantarkan manusia mendapatkan manazil fil akhirah, di antaranya adalah ifsa'us salam, inggih menika izharus salam, bukan hanya menyampaikan uluk salam kemawon, tapi mampu menebarkan perdamaian, mampu menebarkan kedamaian bainan nas, di antara manusia. Sehingga orang yang menebarkan salam dengan niat untuk menebarkan kedamaian, dia tidak akan pernah beruluk salam kecuali dengan orang yang dia kenal saja. Nah, ketika orang itu memang punya niatan untuk bisa menebar kebaikan, menebar kedamaian di tengah-tengah manusia, kalangan manusia, maka mereka tidak akan pernah membedakan mana yang dia kenal, mana yang tidak dia kenal. Maka dia akan sampaikan assalamualaikum, yang artinya ketika orang sudah menyampaikan assalamualaikum, tidak mungkin dia akan mempunyai keinginan keburukan untuk orang yang diuluki salam. Maka ketika kita memaknai ifsa'us salam, bukan hanya assalamualaikum bagi zahiriyah kemawon, tapi ketika kita menebarkan salam ini, tebarkan salam dengan lisan yang indah dan disertai dengan ketulusan hati kula panjenengan, yang sehingga orang yang sudah mampu memberikan salam kepada siapapun, yakni antusallima ala man araftahu wa man lam ta'rifhu, yaitu memberikan uluk salam kepada siapapun, orang yang engkau kenal ataupun orang yang tidak pernah kau kenal, tetap memberikan uluk salam. Ketika orang sudah mampu menyampaikan uluk salam, maka dipastikan uluk salam tong sing tulus niki pun boten enten kebencian dengan orang yang kita sampaikan salam ini. Jenengan menyampaikan salam, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Masa kamu masih ada sakit hati dengan saya?
Jenengan menyampaikan assalamualaikum Ustaz, apa jenengan sik duwe lara ati karo Ustaz? Padahal Anda sudah menyatakan assalamualaikum. Secara tidak langsung Anda sudah mengharapkan kebaikan orang itu. Masa sih sudah mengharapkan kebaikannya, namun kamu masih memiliki dendam kepada ustadzmu? Kamu sudah mendoakan kebaikan kepada sahabatmu, masa kamu masih punya dendam dengan sahabat? Ini derajat yang akan ditempati orang di akhirat. Ketika di dunia mampu melaksanakan 3 hal, ifsa'us salam, menyebarkan salam, menebarkan salam, tebarkan kedamaian. Ketika kita mendasalamu utawi keselamatan, iku alaikum muga tetep ing ngatasé sira kabeh. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz diuluki salam karo murid duwe kehendak untuk mengharapkan kebaikan gurunya, yang gurunya mudah-mudahan diberi keselamatan. Tapi ada dosa yang dilakukan guru kepada kita tidak bisa mengampuni, maka tidak ada artinya uluk salam nek panjen panggah ngoten mawon. Kita menyampaikan salam pada orang lain. Assalamu utawi tambahi rahmat, assalamu utawi keselamatan niku alaikum, muga tetep ing ngatasé sira. Boleh menggunakan kum untuk litakzim walaupun untuk mukhatab. Cedhok wong sitok ora assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di antara kita bertemu satu dengan assalamualaikum, waalaikumsalam, untuk litakzim dengan tidak menggunakan dhamir ka. Makanya dalam adabiyah seorang murid pada guru tidak boleh menggunakan dhamir ka atau dhamir tak mutaharak menggunakan bahasa ta. Ada biah murid kepada guru niku mulane lek manggil guruku, yaiku, ngaten niku. Nggih. Dapat yai, ngapunten yai, ngapunten ustaz. Tidak pernah menyebut namanya. Itu bentuk ketakziman juga ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya tidak boleh menggunakan dhamir ka. Atau anta, atau menggunakan anta, iyaka, tidak boleh, karena sebuah ketaziman memang harus dengan tanpa kita menggunakan dhamir ka, tanpa menyebut namanya, memanggil guru itu dengan sebutan guru atau ustadz atau yai, nah itu biasa bahasa santri dipakai. Ngapunten yi, ngapunten yai, ngapunten ustadz, tidak pernah menyebut ngapunten ustadz sopo, ngoten niku mboten. Ngapunten yai, ngapun. Ketika berbincang loh ya, yang saya sampaikan ini, ketika kita berbincang dengan kiai kita, dengan guru kita, maka kita tidak menyebut dengan mendhamirkan ka, tapi dengan menyebut panggilan syekh atau yai atau ustadz, ya tergantung kelasnya mereka masing-masing. Bon, ketika kita mengatakan ifsa'us salam, artinya kita mengharapkan ditebarkannya kedamaian di tengah-tengah masyarakat pulau panjenengan. Maka ketika kita sudah mengatakan assalamualaikum pada orang lain, tentunya sudah tidak ada dusta di antara kita. Wong sampean ndongakno kok assalamualaikum, assalamu ta keselamatan iku alaikum, muga tetep ing ngatasé sira. Lho sampean ndongakno selamat tapi jenengan sing duwe dendam karo wong sing sampean ndongakno selamat, ya percuma. Percuma Bu, napa sebabe? Sebab jenengan wis menginginkan keselamatan tapi sedati orang yang menjegal untuk sampainya seseorang ke surga. Ya padha karo goro. Padha karo muni assalamu alaikum. Orang muni assalamu tapi terima yang dirahmati Allah dimanapun. Mbak Dila timur nggih Mbak Dila. Apapun aktivitasnya, tebarkanlah salam kepada siapapun, baik orang yang Anda kenal maupun tidak Anda kenal, yang maknanya adalah tebarkan kedamaian, jangan membuat gaduh, jadi orang jangan membuat masalah, tapi usahalah jadi orang. Kehadiranmu akan mendatangkan rahmat, kehadiranmu akan mendatangkan berkah, kehadiranmu bukan hanya semata membawa masalah. Ini
tugas wong lek kepengin pikantuk ngunggahno derajat di antaranya ifsa'us salam niki napa? Tebarkan salam, tebarkan kedamaian dimanapun Anda berada, dengan siapapun kamu bergaul, maka lakukan yang terbaik. Artinya jadilah orang yang kehadiranmu ditunggu-tunggu, ketidakhadiranmu dicari, tekomu dienteni, ora tekamu digoleki. Lek kabeh wong pun gadah prinsip urip iso nata sing kados ngeten, Masya Allah, betapa indahnya kehidupan dunia ini. Ya, betapa indahnya kehidupan dunia ini. Jadi lah awake gak enak digoleki, tapi lah awake enak yo dienteni, orang teko dienteni, gorong teko digoleki. Niku jenenge orang, ciri-ciri orang yang mendatangkan kedamaian di tengah-tengah masyarakatnya. Mulane sampean tingali kiai-kiai niku lek dereng teko digoleki, ya toh. Lek urung teko dienteni, lek boten dugi dipun padosi. Krana napa? Iya, karena kita menunggu kata-kata mutiaranya yang terlepas melalui lisan yang dilewatkan dengan hati yang zikrullah, sehingga mampu memberi manfaat kepada orang lain, sehingga kita mencari orang itu karena apa? Karena dia mampu menebarkan kedamaian. Ya. Jadi sekali lagi, orang yang akan mendapatkan derajat di sisi Allah di akhirat nanti, orang yang mampu menebarkan salam, bukan hanya assalamualaikum kemauan, tapi bisa mengharapkan kebaikan orang lain. Ya, menebarkan salam itu berarti jenengan secara tidak langsung sampun mengharap untuk orang lain mendapatkan kebaikan. Buktinya apa? Jenengan dongakno selamat kali wong niku. Doa jenengan selamat kanggo wong liya niku berarti jenengan sudah mengharapkan kebaikan untuk orang lain. Sehingga tidak pantas ana wong gaweane uluk salam tapi saya punya permusuhan. Tidak. Makanya kita sedang menggodok atau sedang meriadai hati agar semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung manah kula panjenengan piyambak-piyambak. Langkah kula benar sampaikan dimudahkan Allah, jadi tergantung sepiro tawakalmu kepada Allah. Langkah kula benar sampaikan dimudahkan Allah, sepiro bentuk yakinmu kepada Allah. Seberapa husnudzanmu kepada Allah, maka itulah yang akan menentukan langkah ke depanmu. Diukur seberapa besar husnudzanmu kepada Allah, seberapa besar keyakinanmu akan kebesaran Allah yang akan memuliakan hambanya ini, maka ini yang akan menuntun langkah jalan ke depan panjenengan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, monggo ojo sampai hati niki wonten dendam di antara kita, ada dusta di antara kita. Karena hati yang ada dusta di antara kita, atau di antara tetangga, atau di antara kanta, antara konco si ono dusta, itu hakikatnya menghalangi proses kenaikan derajat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, tidak mungkin dia akan bisa mewujudkan ikhlas dalam ibadah. Hakikatnya ketika kita punya dendam pada orang lain, seperti yang kita baca tadi pagi wonten kitab Qami Utuhiyah, ya, sumber-sumbernya sampai teko buahe nopo, buahe muring-muring lho. Wong hasud iki buahe muring-muring. Ya, karena kamu marah maka muncul hasud, muncul dendam, kuwi gara-gara muring lanya apa termasuk alamat wong lek bodho wonten kitab tampil Covid diaturaken nesu sakarepe dhewe, nesu karo mbuh, nesu karepe dhewe niku diarani alamat wong bodho. Alamat wong bodho iki nesu karepe dhewe. Ana ora nang bledek ora nang apa kok moro-moro nesu ketok lek bodho. Ya, jadi ifsa'us salam, tebarkan kedamaian, tebarkan salam baik orang yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal, bukan hanya assalamualaikum lahiriah, tapi tebarkan kedamaian antara kita, bah kono kenal, bah ra kenal, bah non muslim maupun bah muslim. Yuk, kula panjenengan sami tetap menebarkan kedamaian.
Ya, bukan hanya ulu salam kemawon, tapi tebarkan kedamaian yang artinya ketika kita di tengah-tengah mereka tenang dengan kehadiran kita, berarti kita mendatangkan kebaikan untuk orang lain. Berarti tekone kula jenengan napa membawa kebaikan untuk orang lain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama ifsa'us salam, usahakan jadilah orang yang baik. Dan kita sering saya sampaikan, tambah hari kita, satu hari ini kita dikurangi Allah kontrak ning donya, nanti masuk pada hari berikutnya, hari yang telah kita lewati tinggal namanya, tinggal kenangan saja, tidak akan pernah kembali. Maka kita akan berusaha menjadi orang lebih baik ketika kita mau bertadabbur, mau mentafakuri dalam setiap detik demi detik, jam demi jam, waktu demi waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun yang telah kita lewati. Maka kita akan disibukkan untuk bagaimana membuat kebaikan, bagaimana kita bisa melakukan kebaikan menjadi tujuan utama dalam hidup kita. Maka Quran mengajarkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau orangnya sudah mengharapkan kebaikan untuk orang lain, maka yang muncul wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu untuk kebaikan dan tolong menolong kamu untuk ketakwaan. Antara kita piye carane kanca ben iso takwa, sing dadi guru mikir piye carane murid ben padha kuat takwane, dadi guru mikir murid piye ben padha tambah kebaikane, dadi pengurus duwe pemikiran piye carane jamaah ben tambah takwane. Kudu iso golekne kajian yang kajian mampu untuk merubah mindset jamaah yang mula-mula masih kosong dari namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa, maka kita akan sampaikan itu semua. Ini namanya bentuk kebaikan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kamu jadi orang yang saling tolong-menolong untuk urusan bab dosa. Contohnya ya ngai peluang kancane kanggo ngrasani gurune, ngai peluang kancane kanggo ngelokno gurune, ngai peluang kancane kanggo ngelokne kancane, dan iki jenenge wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan akan melakukan permusuhan. Itu tidak dibenarkan. Kalau ingin derajat manzilah di akhirat yang tinggi di sisi Allah, kata Nabi, lakukan 3 hal. Yang pertama apa? Ifsa'us salam, tebarkan kedamaian. Yang kedua, kata Rasulullah, yang harus kula dan sami lakukan untuk menjadikan kita mendapatkan manazil fil akhirah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah it'amut ta'am lidhaif wal ja'i. Mampu memberi makanan kepada tamu yang datang ke kita. Maka ketika kita jadi tamu, ojo nolak diparingi dahar. Berikan kita, di antaranya kita mampu untuk memberikan kebaikan ketika sohibul bait memberikan makan untuk kita sebagai tamu, maka kita harus makan, namun makan dengan menggunakan adabiyah. Nah, menggunakan adabiyah, raketang setitik, syukur kok entek akeh, malah bagus. Malah jenengan suwaneng daleme kiai, ojo sampai belum telas nalika dahar. War kono mboten napa-napa. Saya pernah diajarkan guru saya pada waktu itu. Selama Ramadan saya diajak buka oleh kiai saya, di dalamnya guru mursyid Kamil Mukamil itu. Ketika pada waktu itu kita sedang berbuka puasa, tiba-tiba guru kita, guru mursyid kita, Rohul Jalil Mustaqim itu mendekati kami, saya dengan guru saya itu. Tiba-tiba beliau bilang gini, iki sing vitamin yang dipangan. Iki Pak Bir, sing dipangan, sing wis tahu aja dipangan Pak Bir. Luar biasa, beliau itu menyediakan buka puasa untuk keluarganya. Subhanallah, ada nasi goreng, ada nasi kuning, ada nasi soto. Pun disediakan semua di situ. Dan saya termasuk santri yang ikut buka di dalam Kiai Kamil Mukamil, yang guru mursyid kula dari akan Kiai kula. Itu apa yang disuding oleh guru saya, oleh guru mursyid saya, oleh Yai Dhafir langsung diambil.
sampai mboten telas. Bareng mboten telas niku kula Bu santri kon ngentak-ngentak nih. Kok jenengan telas nih, Masya Allah. Walaupun saya kenyang tapi seneng sagedahar sisane guru kula. Luar biasa. Barokahnya luar biasa. Mangan sisane guru niku barokah gede. Saiki santri kon mangan turane gurune mutah-mutah. Nggih nggih, ndak berani bahkan ndak mau makan turahane guru. Masya Allah berkahnya luar biasa. Ya. Yang kedua, jadilah orang yang mampu untuk menyalurkan kebaikan dengan melalui apa? It'amut ta'am, dengan mampu memberi makan lidhaif wal ja'i kepada orang yang menjadi orang yang telah bertamu di rumah Anda, maka kasihlah makan. Orang yang pintar itu kalau punya tamu, mbuh polai yang penting digolekne mangan. Mbuh saenenge yang penting digolekne mangan. Karena berkahnya it'amut ta'am akan menambahkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mata nih kalau mulane wis mbok digolekne bakso, mbok digolekne soto, terserah wis mbok digolekne sompel, lontong sate, mbok saenenge pokoke dia akan mengupayakan. Kenapa? Berkahnya luar biasa. Karena sering saya sampaikan bahwa tamu yang datang ke rumah kita ketika dia pulang, maka tamu ini meninggalkan 1000 rahmat untuk kita semua yang ditamoni. Masya Allah, Bapak oleh tamu sampean wong soleh, waduh pun luar biasa. Ya, yang poin adalah menaikkan derajat di sisi Allah ketika kita mampu memberi makan. Artinya menjadi orang yang sosialnya tinggi, kita harus jadi orang yang punya kepedulian kepada sesama yang tinggi. Orang yang panganan tok maknane kita harus peka dengan sosial yang ada di tengah-tengah kula panjenengan. Iku yang kedua. Yang ketiga, untuk seseorang bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wassalatu billail wan nasu niyamun. Ini yang harus kita tempuh untuk mendapatkan posisi tertinggi atau derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang ketiga wassalatu billail wan nasu niyamun. Salatlah pada waktu malam di tengah manusia lelap di dalam tidurnya. Niku artinya apa ibu-ibu yang dirahmati Allah? Kalau Anda ingin mendapatkan derajat yang tinggi, cari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Cari perhatian Allah. Carane piye? Wong-wong bodo wareg jenengan luwe, kuwi jenenge golek perhatiane Allah. Allah akan memandang panjenengan, ya Allah, iki ana kawula di tengah-tengah wong bodo wareg wetenge, dadak ana kawula sing sepat luwe wetenge. Di tengah malam banyak orang yang sedang tidur lelap, matanya terpejam. Tapi ini ada hamba Allah yang masih zikir, yang masih terjaga dari tidurnya dalam rangka menyambungkan hati dengan melalui sholat malam. Maka ini orang akan menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada orang mampu untuk mencuri perhatian Allah, maka Allah akan spesialiskan di antara yang lain. Jadi kalau sampeyan iku kudu dadi wong sing duwe kelas spesial. Nggih. Mbah piye caramu golek perhatian? Kula mbiyen sampai dikenal guru kula niku, kula nggih bingung carane piye ya ben guru kuwi eling karo jenengku ngono iki. Carane piye? Ben guruku ngerti aku ahli mujib iki carane piye? Pada waktu itu kula bingung. Mosok tau gak dikenal karo guruku aku. Sehingga subhanallah tanpa saya sengaja ketika teman-teman buka puasa semua, buka puasa mendalam niku, saya bukan malah ikut buka puasa, tapi saya adzan maghrib terlebih dahulu. Konco-konco depan, kula ora mangan malah kula adzan. Di situ bunyai kula Mahmudah yang sedang sakit nih, langsung mengenal. Orang adzan kok api mencerita cerelatan api. Oh niko Kang Mujib bunyai. Oh Kang Mujib kae ya. Sehingga mulai itu nama saya dikenal oleh bunyai saya. Dan ketika bunyai pun kenal kula, mudah untuk kiai mengenal saya. Oh, lho ngoten niku carane golek perhatian sehingga kiai saya sampai mengenal saya, sampai sayang dengan saya
bukti kiai saya sayang kalian kula niku goblok mondok gak oleh mulih mangga koneng pondok ae. Akhirnya sampai sayangnya teng kula sampai bojo mawon ditunjukkan oleh kiai saya. Lho golek perhatian dhisik karo. Dan kula ku pinter kok dadi wong caper niku paling pinter. Mulai SD, SMP, kula niku lek caper pinter. Maka dalam setelah SD ada guru yang betul-betul senang dengan saya. Waktu saya di MTS dulu ada guru yang paling dikenal galaknya, tapi lek kalih kula mboten saged galak. Lha kula ini gumun. Iya, padahal guru itu terkenal Bu, namanya Ibu Muntasiah BA itu namanya. Saya kenal namanya sampai sekarang. Bu Muntasiah BA namanya. Wah, perempuan tapi jauh dese mboten karo-karuan. Enggak ada murid yang berani sama guru. Tapi kalau dengan saya, Masya Allah, saya itu disukai betul oleh beliau. Jadi walaupun bukan pinter saya, tapi saya pinter mencari perhatian guru saya. Loh, Allah niku nggih ngoten, nek kula jenengan kepengin dadi wong sing diperhatekno Allah, maka lakukan hal yang manusia tidak melakukan. Di antaranya apa? Wassalatu billail wa ibu-ibu yang dirahmati Allah. 3 hal yang kata Rasulullah akan meningkatkan kualitas derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1, ifsa'us salam, tebarkan kedamaian. Baik terhadap orang-orang yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal, tebarkan itu kedamaian. Artinya jangan membuat permusuhan di antara mereka. Orang uluk salam lahiriah tok, tapi buktikan bahwa kita mampu untuk mendatangkan kedamaian dengan keberadaan kita. Yang kedua, biasakan it'amut ta'am, yang artinya biasakan punya jiwa sosial yang tinggi. Ya, sosial yang tinggi ini loh. Makanya banyak orang-orang soleh ketika mendapatkan surga, mendapatkan ampunan dari Allah bukan karena ibadahnya. Termasuk ada seorang pelacur yang masuk surga karena punya jiwa sosial yang tinggi, sehingga dia diangkat derajat oleh Allah walaupun seorang pelacur ketika mampu memberi minum anjing yang sedang kehausan. Maringi ngombe bukan karena modus, tapi karena ada sosial yang tinggi. Ikhlasnya sang pelacur tinggi sekali dalam memberikan sosial itu, sehingga menjadikan sabab Allah ridho. Dengan ridhonya inilah Allah angkat dia masuk surga. Dan saya kira yang pelacur kira-kira ngombeni asu lah, ngopi asu itu likur diombe nono ya, wah enggak mawon, terpangga neraka wong ora ridane Allah. Lah kenapa itu sampai Allah ridho? Tentunya ketika Allah meridhoi sebuah amal bukan serta merta, tapi Allah menseleksi betul kenapa amal sampai mendatangkan ridho Allah, yang tentunya pasti didasari dengan keikhlasan dan keikhlasan. Yang kedua lakukan sosial yang tinggi, berusaha mengerti dengan keberadaan orang lain, yang sehingga orang lain ketika merasakan apapun kita juga merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh saudara muslim kita. Yang ketiga adalah wassalatu billail wan nasu niyamun. Tempuhlah 3 hal ini, lakukan qiyamul lail, lakukan salat tahajud kalau perlu ya. Wa qiyamul lail as-salatu billail wan nasu niyamun. Salat malam yang di tengah-tengah manusia podo turu, panjenengan mampu untuk mencuri perhatian Allah dengan cara apa? Dengan cara salat di tengah-tengah wong podo turu. Ai at-tahajjudu fi jawfil lail hala ghaflatin nas fi ladzatin naum. Maksudnya yaiku nglakoni tahajud ing dalem tengahe wengi sing keadaan halata ghaflatin nas, manusia yang sedang lupa dengan Allah karena fil ladzatin naum, karena lezatnya tidur, genah an-naum musibul maut, wong mati wong turu niku madane wong mati ya genah ra eling Allah. Jelas ra eling oleh Allah. Mulane ada orang-orang hebat itu ketika dia berkumpul dengan orang banyak pun hatinya tetap kumandil kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, menambah tambahan usia yang hakikatnya Allah kurangi kontrak kita di dunia. Lungo dinongo ibu-ibu nggih matur suwun sanget hadir panjenengan di olah 3 sholat pada siang hari ini, yang ikut mendoakan Ali Mujib yang bukan siapa-siapa ini. Mudah-mudahan di usia yang 40 ini akan menjadikan sebuah ladang amal
ladang ibadah, ladang untuk menuju ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tingkatkan derajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah bahwa menjadi orang yang baik itu memang sebetulnya mudah apabila mendapatkan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan fadl dari Allah tentunya kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya. Menjadi orang baik itu sebetulnya mudah apabila ada fadl dari Allah. Mendapatkan fadl dari Allah sebetulnya mudah apabila kita mau berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampailah kita orang yang derajat tinggi itu jikalau kula panjenengan dianggap oleh Allah sebagai hambanya. Kalau kita hanya merasa hamba, belum tentu Allah menganggap kita hamba Allah. GR aja kita jangan-jangan. Tapi kalau Allah sudah menganggap itu hambanya, maka Allah akan mengurus kita maksimal. Makanya ketika Nabi Isra wal Mi'raj menggunakan bahasa Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Allah menyebut bukan Subhanalladzi asra bi Muhammadin, tapi Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Makna itu semua, maknanya diantaranya adalah pengakuan Allah bahwa Nabi Muhammad dianggap oleh Allah sebagai hambanya. Lah kalau mereka mengaku-ngaku jadi hamba, tapi kalau Muhammad sudah diakui Allah kehambaannya, karena wis iso bener-bener ngelakoni dodok saleh dadi manungsa, mulane saged napa Bu? Saged ngakoni dadi kaum. Ngoten bingung ya. Jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, maka jadilah orang yang baik yang ketika Allah sudah mengakui kehambaan kita. Bagaimana hamba yang baik? Hamba yang baik di usia 40 sampun mulai berkurang untuk apa Bu? Rasulullah. Usia 40 monggo kita berusaha. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita untuk duwe rosong Rasulullah. Di usia 40 jangan banyak sambat. Di usia 40 jangan banyak mengeluh. Tapi di usia 40 banyak bersyukur pada Allah. Bersyukur pada Allah yang akan menghantarkan kita untuk menjadi pribadi yang baik. Sehingga syukur kita kepada Allah inilah yang akan mampu untuk menjadikan kita sebagai hamba yang beneran, yang hamba yang dianggap oleh Allah sebagai hamba yang beneran. Tentunya akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang menjadi kebutuhan kita. Maka Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa ya orang yang betul-betul sudah mampu menghambakan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya, terus masyaallah luar biasa. Hari ini luar biasa bagi saya diingatkan panjenengan. Mudah-mudahan hadir panjenengan di aula di Kusonariah pada siang hari ini ada barokah, ada manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kasih panjenengan sedaya dan mampu berpikir yang positif, menjadi orang yang positif dalam pola pikir, jadi orang yang positif dalam setiap bicara, jadi orang yang positif dalam setiap memandang, menjadi orang melakukan positif dalam sikap mendengarkan, menggunakan pendengaran kita masing-masing, sehingga tambah kesini, tambah kula menawi sami tambah amanah anggenipun nglampahi papisanan wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang sekali lagi terima kasih untuk jamaah video sholawat nariyah. Sebetulnya saya malu ini di ulang tahun saya sendiri, saya yang doa sendiri, ngaji sendiri, disangoni bisa ulang tahun ini bisa. Barakallah Pak. Kalau cukup dilok nih Pak sampean kok raisi cukup. Iya loh Bu, aku apalah daya. Rakten dan kafe Bima Pak. Enggak. Ya, alhamdulillah muga-muga membawa berkah untuk kita semua yang hadir. Amin. Bapak masih muda, 40 Saya mau tahun. di ulang tahun saya ini kita membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum dan ayat kursi. Saya minta 7 kali baca.
Mudah-mudahan Allah berikan jalan kita dipertemukan oleh Allah sang mursyid kamil mukamil. Allah jadikan sebab kula nami kabeh keselamatan, selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Amin ya Allah. Amin. Setiap urusan kita Allah bereskan masalah-masalah kita. Amin. Allah jawab apa yang dikemaskan dalam. Amin. Allah. Mudah-mudahan anak-anak saya ya Allah cepat mendapatkan pekerjaan ya Allah. Yang pokoknya kita semua yang hadir insyaallah dari yang Al-Fatihah. Amin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wasmailah Hamzah bin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wasmailah Hamzatina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu, wasmailah Hamzatina Hasan wa Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, wasmailah Hamzatina radhiyallahu min usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'Syekhina wa jami' ustadina wa sallu ustadina wa jami' talamidina wa jami' man lahu haqqun alaina wa nakhusuhu sulhan silsilah tariqah sadaniyah wa qadir al-sabandiyah summa sabana sanadili syaitan baha'udin naqsabandi wa sumailah hadrati murabbi ruhina wa mursidina wa mujizina sya'al haj al-harir Muhammad Salahuddin Abdul Jalil Mustaqim wa sumailah hadrati murabbi ruhina wa mursidina wa mujizina sya'al haj Abdul Jalil Mustaqim wa ila hadrati murabbi ruh Syekh Mustaqim bin Husain wa sumailah hadrati murabbi ruhina Syekh Muhammad Zafir As-Suhaimi wa sumailah hadrati murabbi ruhina Ramadan Nur Salim wa sumailah hadrati usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim min usulihi wa furu'ihi wa azwajihim min usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara ya. Kami hadrati segala jamaah di Kesatariah khususnya umumnya tergabung di aula di Kesatariah wasumailah hadrati perjalanan kula nanti malam Ibu dan estune nanti malam perjalanan ke Mambaul Zikri Blora Jawa Tengah dalam rangka peresmian mushola Mambaul Zikri yang akan diselenggarakan pada malam Senin. Ya Allah nanti berangkatnya nanti malam Mas Dunes Dermawan untuk perjalanan pun paring yang selamat dengan kelancaran. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم dimanapun berada, apapun aktivitasnya, mugi tansah dalam bimbingan dan lindungan Allah, diparingi ijabah menopang cita-cita dan niatipun yang selesai di adina adam wa minna wa jamil amrin channel lah kali yo putih arifin wa jamil marikatil muqarrabin summa ila nabiyullah khadir nabiyul yas nabiyul dawud nabiyullah sulaiman alaihi wasallam min usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan satam amalan lakotja muga-muga panjenengan dipun panggihaken guru mursyid ingkang kamil mukamil yang mampu menghantarkan kita menuju Allah, menuju surga Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Monggo dipun amini Bu nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Wa hifdhuhu kulli shay'in wa hifdhuhu dhalika taqdirul azizul alim. Hafidnaha min kulli syaitanir rajim. وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون له معاقبة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل إن كل نفس لما عليها حافظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ اغفرنا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واغنافنا بكنافك الذي لا يرام يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hajatina wa hajatukum hajat dunya hajat akhirat nggih. Barokah lakon ja'akum beserta ayat kursi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam setiap kita yang hadir di aula di Kejuanariah pada siang hari ini, apalagi dalam rangka tarawih peringatan milad kula ingkang ke-40 menika. Pindah malih saged bales menapa-menapa atas sedaya pengorbanan panjenengan sedaya. Muga-muga pengorbanan panjenengan kangge milad kula menika dipun ijoli kalih Allah. Engkang langkung kathah, langkung barokah, langkung manfaat dunia di akhirat ini. Allahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken sepindah malih matur agung panuwun dan barokah dongaipun muga-muga dipun paringana kekuatan kalih Allah Subhanahu wa taala dan paring kesehatan, keselamatan panjenengan dunya akhirat. Sakit pun kepalakan Allah kalih panjenengan sedaya benjang wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kirang langkung pangapunten akhir kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.